Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Hello teman-teman, bikin makaroni bantat mekar yuk. Makaroni bantat mekar ini adalah makaroni bantat yang dibuat dari makaroni goreng mekar guys. Ada yang suka nggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget dan bikin lagi ya. Yang masih balita juga doyan banget. Beneran deh, kalian wajib coba guys. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg makaroni goreng jenis mekar seperti ini. Untuk mereknya itu sesuai selera. By the way, salah satu ciri makaroni goreng mekar itu warnanya cenderung lebih gelap guys. Tuh, teksturnya itu juga sedikit agak tebal, dan sebaliknya jika warnanya itu lebih terang dan teksturnya itu juga lebih tipis seperti ini, maka bisa dipastikan yang ini adalah makaroni goreng jenis bantat. Jadi jangan sampai keliru guys. Catat. Oke, selanjutnya rendam makaroni dengan secukupnya minyak goreng. By the way nih, fungsi perendaman ini adalah agar tekstur makaroninya itu tidak rawan keras walau digoreng bantat. Catat. Rendam minimal 30 menit dan maksimal itu boleh 2 atau 3 jam juga tidak masalah ya. Nah, setelah direndam, selanjutnya ini kita goreng guys. Di dalam wajan, masukkan setengah bagian makaroni. Sesuaikan dengan besarnya wajan yang digunakan. Jika wajannya itu lebih kecil, sebaiknya makaroninya itu dibagi jadi 3 atau 4 bagian. Jadi digorengnya itu dicicil hingga makaroni habis. Catat. Oke, tambahkan minyak hingga makaroninya itu tenggelam. Selanjutnya nyalakan api kompor dengan menggunakan api sedang agak kecil agar makaroninya itu tidak cepat mekar dan bisa renyah maksimal. Goreng sambil diaduk-aduk agar tidak rawan gosong guys. Goreng hingga minyaknya itu bergelembung banyak ya guys. Durasinya itu sekitar 10 sampai dengan 12 menit tergantung dengan jenis wajan yang digunakan, juga panas kompor masing-masing. Nah, ini dia guys. Di menit ke-10 ketika minyaknya itu sudah bergelembung dan beberapa makaroninya itu juga sudah mulai berubah warna, segera besarkan api kompor sekitar 1 atau 2 menit agar makaroninya itu mekar. Di tahap ini, karena dari awal itu apinya disetting tidak besar, maka meskipun makaroninya mekar, mekarnya itu tidak bisa maksimal ya, alias hanya setengah mekar gitu. Jadi begitu makaroni mulai setengah mekar seperti ini, waduh, ini jadi gendut banget ya lah yuk. Agar tidak makin menggendut, maka segera kecilkan api kompor sekecil-kecilnya. Lalu goreng makaroni sekitar 8 sampai dengan 10 menit atau hingga makaroninya itu matang luar dalam. Jika diaduknya itu sudah terasa lebih enteng dan kokoh, kemudian benturan ke wajahnya itu juga sudah terdengar sangat nyaring, artinya makaroninya ini sudah matang ya. Catat. Oke, jika sudah matang, segera angkat. Tiriskan. Setelah menggoreng, biarkan minyak kembali dingin atau diamkan sekitar 25 menit. Kemudian goreng sisanya hingga habis. Untuk cara menggorengnya itu masih sama seperti tadi. Nah, ini dia guys.
Yang ini makaroninya itu menggunakan merek Haji Udin, sementara yang digoreng pertama tadi itu menggunakan merek Delon. Bisa dilihat kan ya, beda merek itu ternyata hasilnya juga nggak sama ya. Jadi untuk merek Haji Udin ini potongan makaroninya itu lebih kecil, sementara yang merek Delon potongan makaroninya itu cenderung lebih panjang, sehingga ketika digoreng juga hasilnya itu cenderung terlihat lebih gendut. Untuk teksturnya itu sama-sama renyah sih, cuma nggak tahu nih kebetulan atau enggak, yang merek Delon ini teksturnya itu sedikit lebih renyah dan lebih empuk dibanding dengan merek lain. Oke, sebelum dibumbui, di sini kita akan membandingkan dulu perbedaan makaroni goreng mekar yang sengaja digoreng bantat. Tampilannya itu seperti ini dengan makaroni goreng mekar yang tetap dibiarkan mekar, guys. Nah, ini dia guys hasilnya. Bisa dilihat kan ya, yang dibiarkan mekar itu hasilnya super duper gendut dan warnanya itu juga lebih cerah. Sementara yang digoreng bantat hasilnya itu cenderung lebih langsing kayak gue dan warnanya itu juga lebih gelap. Oke, yang ini yang digoreng mekar, sekarang saya patahkan dulu ya. Jadi renyahnya itu ringan, persis seperti kerupuk. Dan yang ini yang digoreng bantat, jadi sebagai perbandingan kira-kira kalau dipatahkan itu seperti apa. Sage dan ditugel layu Jan. Waduh Jan, yang bantat itu renyahnya cenderung lebih keras ya, tapi masih tergolong empuk. Bukan yang keras seperti makan batu gitu, kerasnya itu keras gitu loh, lebih kuat. Lebih wow gitu. Jadi mah teman ngomongnya lah, bingung nyongnya ke. Nah selanjutnya ketika dimakan kira-kira ada bedanya nggak nih? Oke, sekarang saya makan yang versi mekar. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah sih seperti kerupuk. Sementara jika versi bantat ketika dimakan suaranya itu seperti ini guys. Oh my god, renyahnya itu lebih nyaring karena emang teksturnya itu cenderung lebih garing dan kuat. Jujur nih, yang digoreng bantat itu menurut saya jauh lebih enak karena rasanya itu lebih gurih dan teksturnya itu juga lebih garing dan lebih kres. Tapi ya kembali ke selera masing-masing guys. Oke, selanjutnya waktunya dibumbui. Di dalam wajan panaskan setengah gelas minyak goreng. Kemudian ada 12 siung bawang putih yang sudah dicacah halus. Oke, goreng bawang putih dengan menggunakan api sedang agak kecil hingga harum. Setelah bawang mulai matang, segera kecilkan api kompor sekecil-kecilnya. Kemudian masukkan 3 gram atau setara dengan 1 sachet kencur bubuk. Yang ini optional ya, alias bisa dilewatkan. Lalu 14 gram atau setara dengan 2 sachet bumbu bubuk atom seperti ini, atau bisa diganti dengan 1,5 sendok teh kaldu bubuk sesuai selera. Jangan lupa matikan api kompornya agar tidak rawan gosong dan tidak rawan pahit. 24 gram atau sekitar 2 sendok makan bumbu bubuk tabur rasa-rasa, dan ini saya menggunakan yang rasa balado ya, atau bisa juga diganti dengan rasa yang lain, misalnya rasa sapi panggang, rasa rindu, waduh, rasa yang pernah ada. Aduh, tuh, Jan, kepriwe sih? Malah jadi ngeromet nang dindi ora karuan kayak gue lah. Setengah sendok teh micin, optional. Kemudian 50 gram atau sekitar 2 sachet cabai bubuk murni. Untuk mereknya itu sesuai selera ya. Dan untuk warna yang lebih merah, kita bisa menggunakan merek ini guys. Atau jika ingin merahnya itu lebih cetar lagi, kita bisa menambahkan pewarna bubuk merah yang biasa digunakan dalam pembuatan nasi biryani. Seperti ini. Untuk takarannya sesuai selera ya. Oke, masukkan. Aduk rata. Selanjutnya, masukkan makaroni yang sudah digoreng tadi. Yang dimasukkan ini yang merek Haji Udin ya, jadi tampilannya itu memang cenderung lebih kecil. Tambahkan juga ini
Jadi ini adalah 15 lembar daun jeruk yang dibuang tulang daunnya, kemudian digoreng garing dengan menggunakan minyak panas selama 9 atau 10 detik. Jadi jangan lama-lama agar warnanya itu tetap hijau cantik. Kemudian diremuk seperti ini. Oke, aduk rata. Selanjutnya angkat. Lalu tiriskan. Dan biarkan hingga dingin guys. Nah ini tadi saya sengaja bikin 2 kilo sekaligus ya. Dan yang 1 kilo ini sengaja dibuat tidak pedas, jadi tidak menggunakan cabai bubuk. Jika tanpa menggunakan cabai bubuk, untuk caranya itu hampir sama. Jadi setelah bawang matang, kemudian kencur dan bumbu bubuk atomnya itu juga sudah masuk, maka agar lebih nendang, tambahkan juga bubuk bumbu tabur rasa-rasa. Dan yang ini saya menggunakan rasa sapi panggang. Kira-kira itu sekitar 2 atau 3 sendok makan sesuai selera. Intinya sih untuk bumbunya itu silahkan dikreasikan sesuai kebutuhan dan sesuai selera masing-masing guys. Catat. Nah ini dia guys, makaroni bantat mekar yang tidak menggunakan cabai bubuk. Tampilannya itu lebih gendut karena yang ini yang menggunakan makaroni merek Delon. Saking enaknya nih, dan kebetulan juga nggak pedas. Jadi aduh, anak-anak itu suka banget. Masya Allah, alhamdulillah ya. Oke, setelah dingin segera kemas sesuai selera ya. Jika dijual 1000-an maka makaroni ini bisa dikemas menggunakan plastik kecil. Dan untuk berat isiannya itu bisa 12 sampai dengan 14 gram. Sesuai selera ya. Yang jelas semakin sedikit isinya maka akan semakin menguntungkan guys. Atau jika tidak ada timbangan maka bisa diisi sekitar 12 sampai dengan 15 biji sesuai selera. Yang jelas semakin sedikit isinya maka akan semakin menguntungkan guys. Dan jika ingin dijual dengan harga 2000-an maka kemas dengan plastik yang lebih besar. Dan ini saya menggunakan plastik OPP dengan ukuran 8 x 10 cm. Kemas dengan berat sekitar 22 gram atau kira-kira itu setara dengan 22 sampai dengan 23 biji guys. Tuh mantap banget guys hasilnya. Silahkan dicoba, semoga berhasil ya. Yang jelas beneran deh, yang ini tuh enak banget. Anak-anak itu juga doyan banget, yang sudah pasti recommended banget guys untuk dicoba. Oke guys, demikian tadi cara membuat makaroni bantat mekar ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat, dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah. Semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mabariklah Nabi merujuknya Nabi banget. Amin. Enak nggak? Banyak. Buat mama lah. Hmm. Ini buat mama ya. Enggak banyak semuanya. Bagi dong. Enggak. Mau. Mama minta. Pergi. Sekarang, The Hasan Video membuka fitur langganan. Dengan bergabung, kalian bisa mengakses chat khusus untuk bertanya-tanya resep, pembaruan foto dan status, dan prioritas dalam membalas komentar, dan stiker lucu untuk berkomentar. Ayo gabung sekarang!